Masih lanjut, hampir sama ya tema pertanyaannya dengan nomor 108 atau 58. Asas no work no pay apa bisa ditetapkan atau diterapkan ke karyawan apabila perusahaan tidak bisa melanjutkan usahanya karena masalah finansial, sedangkan karyawan disuruh menunggu sampai perusahaan mendapatkan pendanaan baru. Nah ini versi lain lagi nih. Ini versi baru lagi. Versi no work no pay versi baru lagi. Ini persis yang tadi kita bahas. Iya. Apabila yang Alasannya tadi pasti banyak. yang tadi ini keluar, apabila nanti peraturannya keluar, maka asas no work no pay itu akan diterapkan di pertanyaan yang barusan Pak Abi sampaikan tadi. Kalau perusahaan lagi nggak punya duit atau merasa nggak punya duit, Atau gajinya hilang di jalanan. misalkan dia ngambil duit gajian cash pakai karung, terus dirampok orang di jalan. Nah, nggak bisa gaji. Nah itu kan sebenarnya kan urusannya tanggung jawabnya perusahaan, nggak bisa gaji, maka dilakukan no work no pay. Ya nggak bisa begitu. Ya, nah ini yang kalau nanti aturan itu keluar, maka pertanyaan inilah yang akan terjadi di lapangan. Alasan-alasan macam-macam Akan terjadi di lapangan, dan ini nggak fair buat siapa? Tentu nggak fair buat karyawan. Ya karena akan berpotensi begitu banyak oknum-oknum pengusaha yang menjadi seolah-olah nggak mampu. Tadi langsung tiba-tiba kalau kata Pak Abi tadi memiskinkan dirinya, seolah-olah miskin dan sebagainya, kan banyak upaya kecurangan yang bisa dilakukan tuh banyak sekali. Ya, maka kembali ke pertanyaan ini, dengan hukum yang sekarang asas no work no pay apa bisa diterapkan ke karyawan kalau perusahaan tidak bisa melanjutkan usaha karena masalah finansial? Jadi karyawan disuruh menunggu sampai perusahaan dapat pendanaan baru. Tidak bisa. Ya, tidak bisa. Dasar hukumnya apa? Tadi yang barusan saya bilang, pasal 93 ayat berapa tadi itu yang bilang bahwa upah karyawan tetap harus dibayar apabila perusahaan tidak memberikan pekerjaan sedangkan si karyawan siap dan bersedia untuk bekerja. Ya. Jadi nggak bisa diterapkan asas no work no pay. Jadi kalau perusahaan tidak bisa melanjutkan usaha karena masalah finansial, maka lebih bagus putuskan baik-baik karyawan itu. Bayar pesangonnya, bayar haknya, hak atas PHK-nya bayarkan penuh semua, selesai baik-baik. Jangan digantung, ya, karena mereka sudah bekerja, terus mereka itu menggantungkan hidupnya, makannya, keluarganya kepada gajian mereka di akhir bulan. Terus nggak dikasih dengan alasan perusahaan lagi nggak punya duit, ya. Kebayang nggak itu karyawan makannya apa? Betul. Bagaimana dia mau bayar kontrakan? Bagaimana dia mau bayar anaknya sekolah? Bagaimana dia mau beli pakaian dan sebagainya? Ya, kebayang nggak itu? Kalau pengusahanya sih, dia bilang nggak punya duit masih bisa jalan-jalan, Pak, masih bisa nge-mall, ya kan? Ini yang nggak baik dan ini yang harus kita cegah. Baik. Sedikit kita dalami, Om Denny. Jadi istilah no work no pay ini kan sebenarnya awal ya muncul. Ini kan terkait masalah performa produktivitas karyawan ya, tidak pada konteks hal-hal yang menjadi alasan orang tidak bisa membayar. Enggak. Ya. Jadi no work no pay itu prinsip awalnya itu adalah maksudnya itu ditujukan sebenarnya arahnya itu kepada tindakan karyawan. Nah itu. Jadi kalau karyawan nggak masuk, misalkan tanpa izin, bolos, mangkir. Nah, itulah yang jadi sasaran no work no pay itu maksudnya itu. Kan? Jangan sampai istilah no work no pay ini akhirnya bias ya, menjadi alasan orang secara general. Sekarang dibalik kan. Nah, dibalik kan. Jadi tindakannya dari inisiatifnya dari pengusaha. Nah, ini yang keliru. Betul. Ya. Ini yang disebut zaman terbolak-balik ya ini.